Etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kemudian kode etik. Kode etik adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan khusus. Kemudian ada beberapa poin. Yang pertama, kode etik. Etika adalah filsafat yang berkaitan dengan nilai-nilai tentang baik dan mana yang buruk. Kemudian pengertian kode etik. Kode etik adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan tertulis. Kemudian kode etik ASN, yaitu pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan sehari-hari. Kemudian nilai-nilai dasar etika publik. Ada 15 nilai-nilai dasar etika publik sesuai dengan Undang-Undang ASN Pasal 4. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Yang ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian dan menciptakan lingkungan kerja yang diskriminatif. Yang ketujuh, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang kedelapan, mempertanggungjawabkan tindakan dan kerja kepada. Yang kesembilan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Ke-10, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, hasil guna, dan santun. Yang ke-11, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang ke-13, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Yang ke-14, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir itu meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Kemudian dimensi etika publik. Ada 3 dimensi etika publik. Yang pertama, dimensi modalitas yang terdiri dari 3 juga, yaitu akuntabel, transparan, dan netral. Artinya, pemerintah harus mempertanggungjawabkan secara moral, hukum, dan politik atas kebijakan dan tindakan-tindakannya kepada rakyat. Itulah arti dan definisi daripada dimensi modalitas. Yang kedua yaitu dimensi tindakan atau integritas publik, merupakan niat baik seorang pejabat publik yang didukung oleh institusi sosial seperti hukum, aturan, kebiasaan, dan sistem pengawas. Yang ketiga yaitu dimensi kualitas pelayanan publik. Selanjutnya yaitu tuntutan etika publik dan kompetensi. Artinya tuntutan bagaimana seorang ASN dituntut untuk memiliki etika dan kompetensi yang sesuai dengan bidangnya untuk melakukan pelayanan publik. Yang terakhir yaitu perilaku pejabat publik. Artinya di sini seorang pejabat publik harus memiliki sikap yang taat akan norma dan perilaku yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada. Kemudian bentuk-bentuk kode etik dan implementasinya. Yang pertama itu pentingnya etika dalam urusan politik. Artinya jangan suatu waktu politikus ataupun orang yang berpolitik tidak menggunakan etika sama sekali demi kepentingan pribadi dan individu tanpa memperdulikan kepentingan umum. Yang kedua yaitu penggunaan kekuasaan. Penggunaan kekuasaan ini identik dengan yang namanya nepotisme, artinya menggunakan kekuasaan secara semena-mena dan tidak sesuai dengan undang-undang. Kemudian konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini sangat rawan terjadi dalam ASN ataupun dalam pemerintahan karena mengutamakan kepentingan pribadi dan menomorduakan kepentingan umum. Sumber-sumber kode etik ASN. Yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang. Yang kedua, tentang Sumpah Jabatan atau Janji Pegawai Negeri Sipil
yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Yang keempat, tentang pembinaan jiwa korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 mengenai tentang disiplin PNS. Yang terakhir yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 mengenai tentang aparatur sipil negara. Kemudian sumber-sumber kode etik bagi ASN sudah saya jelaskan. Kemudian yang terakhir yaitu implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Demikian yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang Ibu, ada yang bisa dibantu? Oh iya Bu, silakan duduk dulu Bu ya. Atas nama siapa nih Bu? Budia Angelina Borusiaan ya? Iya Pak. Umurnya berapa Bu? 28 tahun Pak. 28 tahun. Alamat kita di mana Bu? Jalan Ibu Fatu, Jalan Ibu Fatu. nomor 89. Oke, 89 atau 89 ya. Keluhannya apa nih Bu? Iya Pak, kena demam. Oh, sakit perut ya. Oke, nanti disampaikan langsung sama dokter Bu ya. Silakan ditunggu di sana.